The stars above are guiding hearts. Each zodiac plays its part. From Aries land to Pisces sea, the constellations speak of destiny. Berjumpa lagi dengan saya di channel Paling Sunda 2. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema menuju esok hari. Ya, silahkan deh sesuaikan dengan keadaan teman-teman. Menuju esok hari ada apa saja kah untuk para zodiak? Namun kembali lagi saya ingatkan, pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan bijaklah dalam menyikapi pembacaan ini, serta anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Gemini. Kita lihat yuk para Gemini menuju esok hari ini, silahkan. Apakah hari ini atau menuju esoknya ya? Sesuaikan dengan keadaan teman-teman nih. Baik dari segi pemikiran, perasaan, situasi dan kondisi. Kemudian juga jika ada gambaran ya, rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan. Jika tidak akan saya sampaikan. Kemudian juga perasaan si dia kita tarik juga yuk. Oke, diawali oleh Page of Coin. Kemudian juga ada Queen of Coin. Dan juga ada Knight of Coin. Aduh, koin semua nih. Kemudian juga ada The Death. Dan juga ada The Devil. Kemudian juga ada Four of Coin. Kemudian juga ada 5 tongkat. Ada juga The Fool di sini. Kemudian ada Tree of Life. Oke, Gemini 9 kartu sudah saya bukakan. Para Gemini ini diawali oleh Page of Coin, kemudian juga ada Queen of Coin. Oke, mohon maaf Gemini, barusan ada ada halangan ya, sebentar. Oke, kita lanjut yuk, kita fokus lagi ya. Ada Page of Coin dan kemudian juga ada Queen of Coin. Dua kartu ini lebih kepada merujuk tentang rumah tangga nih. Iya, energi rumah tangga. Kemudian juga tentang kendali diri di sini. Bahkan di dua kartu ini juga menyelipkan pesan peringatan untuk para Gemini. Saya melihat di sini mungkin anak-anakmu kurang nurut sama kamu ya. Jika para Gemini yang sudah punya putra putri ini di rumah kan, ini energi rumah tangga. Adanya perilaku dari anak-anakmu di sini. Berperilaku tidak sesuai keinginan kamu. Entah nggak nurut sama kamu gitu ya, atau mungkin melawan sama kamu. Inilah yang berpotensi memicu amarahmu. Apakah di hari ini atau menuju esok harinya nih. Sehingga ya ada kartu kendali diri juga. Jadi kamu harus bisa menahan diri. Kamu yang harus bisa menahan diri dengan kuat. Amarah yang tidak terkendali biasanya bisa menimpa semua orang. Jadi nanti takutnya semua kena oleh kamu di sini. Untuk para Gemini, ya. Ya inilah yang harus kamu kendalikan, amarah, emosi. Ketika di sini kamu banyak marah-marah juga hanya merugikan diri kamu sendiri. Ketika di sini kamu tidak bisa mengendalikan diri, ya kemarahan kamu inilah yang malah mempersulit keadaan kamu, ya. Jadi untuk para Gemini harus bisa menahan diri, apalagi ketika menghadapi anak-anakmu. Kemudian juga coba, ini ada kaitannya dengan keuangan ya. Jika ini ada kaitannya dengan keuangan dan juga hubungan sosial. Ini ada peringatan boros di sini. Jadi untuk para Gemini, tolong perhatikan baik-baik. Kecenderungan kamu di sini untuk hidup hanya untuk hari ini saja. Ya. Jangan sampai seperti itu. Biarinlah kita habiskan hari ini, nanti juga dapat lagi. Besok juga dapat lagi. Nanti juga dapat lagi. Itu sebetulnya tidak disarankan. Kecenderungan hidup untuk hari ini saja ya, para Gemini. Terutama dalam hal mengeluarkan terlalu banyak uang, apalagi hanya demi hiburan semata. Itu yang harus kamu ingat untuk para Gemini. Kemudian juga untuk Gemini, saya melihat banyak para Gemini ini yang bakal keluar kah gitu ya, main keluar dengan teman-teman kamu. Atau ngumpul, atau mungkin nongkrong gitu, hangout. Jika kamu yang bisa ngumpul dengan teman-temannya, setidaknya ini yang bisa menghibur kamu.
Atau para Gemini ini pengen ngumpul atau pengen bergaul dengan orang-orang yang menurut kamu posisi mereka tinggi gitu nih. Ya. Jika bisa ngumpul dengan teman-teman, kamu bisa happy di sini. Bisa terhibur. Untuk para Gemini. Kemudian juga coba kita lihat ini tentang asmara dan juga hubungan ya. Sebetulnya ini ada harapan cinta. Tapi kartu asmara kamu agak redup ya jika untuk energi hari ini atau menuju esok hari. Yang jelas untuk energi percintaan, ini adalah kartu yang menunjukkan tidak ada harapan jika di hari ini atau menuju esok hari. Soalnya apa? Soalnya orang-orang yang terhubung denganmu sedang keras. Sedang keras ya. Pasangan hidupmu atau kekasih hatimu yang sedang keras. Bahkan saya melihat banyak para Gemini yang mengalami atau mau tidak mau harus menghadapi sisi keras pasanganmu, kekasihmu di sini. Pasangan Gemini ini sedang keras, sedang berani soalnya. Nah inilah yang bisa membuat kamu tidak nyaman ya. Kemungkinan besar bisa membuat kamu tidak nyaman. Apalagi sifat sikap pasanganmu sedang keras gitu ya. Kemudian juga untuk para Gemini. Jika ini ada kaitannya dengan karir ya, atau sesuatu hal yang kamu ketahui di sini, entah pengalaman atau mungkin wawasan luas di sini. Yang jelas untuk dunia pekerjaan ada keunggulan yang datang. Jika di sisi profesional tentang pekerjaan, ini sebuah pengalaman yang sudah kamu ketahui atau bahkan kamu mengetahui apa nih ya. Ya inilah yang memberi kamu keunggulan saat berurusan dengan rekan-rekan kerja kamu gitu ya. Jadi kamu adalah sosok yang jauh lebih berpengalaman. Rekan-rekan kerja kamu belum tentu tahu misalnya seperti kamu ya, belum berpengalaman seperti kamu misalnya. Untuk para Gemini ada situasi-situasi seperti ini. Kemudian juga ada Tree of Life ya, ini gerakan bulan di sini, Gemini. Ini menyuruhmu harus jauh lebih peka terhadap detail, harus jeli ya, para Gemini. Karena jika menuju esok hari, kuatnya lebih kepada tentang pekerjaan dan juga buat kesehatan kamu. Nah, energi ini bisa membuat kamu menjadi lebih sadar. Kamu mungkin bakal sangat peka, bakal sangat jeli di sini. Untuk para Gemini. Bahkan juga mungkin yang menjadi fokus kamu ya kepada rutinitas atau detail harian. Nah semoga apapun yang kamu fokuskan bisa memberikan kenyamanan tersendiri buat kamu ya, para Gemini. Kemudian juga pelepasan tekanan nih. The Devil yang terjungkir ini pelepasan tekanan. Jika para Gemini yang mengurus bisnis, usaha atau menyelesaikan tugas rumah tangga, lebih baik seperti itu ya, menuju esok hari. Jadi istilahnya lebih baik capek fisik, capek kerja dibandingkan capek pikiran di sini. Untuk para Gemini, menuju esok hari ya lebih baik sibukkan diri kamu. Sibukkan diri kamu daripada berdiam diri. Lebih baik capek fisik daripada capek hati dan juga capek pikiran. Semoga kamu yang bisa menyibukkan diri kamu, setidaknya bisa mengurangi ya tekanan terlalu banyak, terutama pikiran nih. Jangan sampai kamu bengong sebetulnya jika menuju esok hari untuk para Gemini. Kemudian juga kendali diri, terutama saat menuju esok hari ini. Apakah di sore harinya gitu ya, apakah di siang harinya. Ini tentang kendali diri. Jika kamu bisa mengendalikan diri, segala sesuatunya ini bisa menjadi jauh lebih teratur, terorganisir di sini. Untuk para Gemini. Kemudian juga ada energi kosmis di sini ya. Ini sangat mendukung kerja tim atau kesepakatan. Atau jika seandainya ada aktivitas yang membantu memperkuat proyek atau bahkan jalinan persahabatan, ini mendukung energi kosmis ini.
Kemudian juga dorongan positif. Mungkinkah ada seseorang atau bahkan sekelompok orang yang akan membuat kamu jadi semangat untuk mengejar ide atau bahkan minat yang kamu rasa menguntungkan kamu. Yang jelas banyak orang-orang yang siap mendukung kamu, para Gemini. Kemudian juga ada orang-orang yang setidaknya bisa memperkuat langkah kamu ya, menuju esok hari ini. Kemudian juga Gemini, the devil terjungkir ya. Jadi Gemini ini artinya sebetulnya kamu bisa santai, bisa ya menuju esok hari. Kamu ada yang tidak kerja dulu, ada yang diem di rumah, ada yang mungkin tidur-tiduran, santai, bisa jika menuju esok hari. Untuk para Gemini. Tapi siap-siap buat besok, buat lusanya, buat besok lusanya. Menuju esok hari kamu masih bisa santai, diem di rumah, gak kerja ya. Santai paripurna, siap-siap esok lusanya. Baik itu pekerjaan kantor atau bahkan pekerjaan di rumah, ini sudah menunggu kamu nih untuk kamu bereskan ya. Untuk para Gemini. Jadi ketika ada waktu luang, gunakan buat istirahat. Agar kamu di sini siap menghadapi kerjaan-kerjaan yang udah nunggu kamu nih. Untuk para Gemini ya. Kemudian juga untuk para Gemini ini ada 5 tongkat. 5 tongkat ini kuatnya area hubungan ya. Sehingga untuk para Gemini, jika pasangan hidupmu bertanya tentang sesuatu hal, lebih baik jujur. Jujur saja. Soalnya ada situasi yang dimana pasangan hidupmu ngerasa tidak kamu percayai di sini. Ya, pasangan hidupmu ngerasa tidak kamu percayai. Kemudian juga jika kamu yang masuk dalam fase seperti itu, ya kamu harus berusaha mencoba membuktikan kepada pasangan gitu ya, agar tidak terjadi salah paham untuk para Gemini. Kemudian juga kuatnya untuk para Gemini yang lajang ini. Jika para Gemini yang lajang, saya melihat kamu bisa ingin menghubungi lagi seseorang di sini. Untuk para Gemini, bisa pengen menghubungi lagi seseorang gitu ya. Entah coba-coba atau gimana. Jika untuk urusan asmara. Begitupun jika untuk urusan pekerjaan juga banyak Gemini yang ingin mengerjakan apa. Yang ingin mengerjakan proyeknya kah? Atau bahkan apa lagi yang akan kamu kerjakan, yang pengen kamu kerjakan. Yang jelas ketika mengerjakan ini, menurut kamu bisa memberi kamu keuntungan gitu ya. Untuk para Gemini. Kemudian juga untuk para Gemini, jika kamu yang bisa terhubung dengan seseorang, pasti banyak pilihan di sini. Para Gemini ini. Kemudian juga di tempat kerja pun kamu bisa memikat seseorang di sini. Entah saat kamu bekerja, sedang mengerjakan apapun, atau ketika di tempat kerja, seseorang sebetulnya bisa tertarik kepada kamu di sini. Ya, untuk para Gemini menuju esok hari. Jadi silahkan tetap semangat Gemini, dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.